Real Madrid tanpa Courtois dan Marcelo saat lawan Manchester City. Keberuntungan sepertinya sedang tidak berpihak kepada Real Madrid dalam beberapa waktu terakhir. Selain hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 5 pertandingan, mereka juga harus turun dari puncak klasemen sementara La Liga. Kini jelang laga krusial melawan Manchester City di leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada 18 Maret, pihak klub mengkonfirmasi bahwa kiper mereka Thibaut Courtois akan absen di laga tersebut karena cedera. Bukan hanya Courtois, Zidane juga dipastikan tidak bisa menurunkan Marcelo. Ia diklaim mengalami cedera paha sehingga posisinya digantikan oleh Ferland Mendy. Walau masih bisa mengandalkan Alphonse Areola di bawah mistar gawang dan Ferland Mendy di posisi bek kiri, namun sepertinya tugas berat tetap menanti Madrid dalam pertandingan nanti. Pasalnya mereka juga tak bisa menurunkan sang kapten Sergio Ramos yang mendapatkan kartu merah di pertemuan pertama. Layvin Kurzawa jadi target utama Arsenal. Sektor pertahanan menjadi perhatian Mikel Arteta di bursa transfer Januari lalu. Setelah dikaitkan dengan beberapa nama, 2 bek yakni Cedric Soares dan Pablo Mari sukses diboyong dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sebenarnya masih ada beberapa nama lain yang masuk dalam daftar belanja Arsenal, termasuk di antara Layvin Kurzawa yang saat ini tengah membela PSG. Sayangnya transfernya gagal terwujud dan sang pemain akhirnya memilih untuk bertahan. Namun kini dilansir oleh Mirror bahwa The Gunners kembali menjadikan Kurzawa sebagai target utama di musim panas mendatang. Rencana mendatangkan pemain asal Prancis itu memang cukup serius. Peluang untuk melihat pemain berposisi bek kiri tersebut merapat ke Emirates Stadium sepertinya juga terbuka lebar. Pasalnya kontrak Kurzawa bersama PSG juga akan usai di akhir musim. Sektor bek kiri memang dikatakan menjadi titik lemah klub asal London tersebut di musim ini. Terlebih 2 pemain yang biasa ditugaskan di posisi ini yaitu Kieran Tierney dan Sead Kolasinac kerap mengalami cedera. Kylian Mbappe jalani tes diagnosis corona. Penyerang muda PSG dan timnas Prancis Kylian Mbappe harus menjalani tes untuk memastikan bahwa dirinya negatif terjangkit virus corona. Sebelumnya Kylian Mbappe sempat dilaporkan menderita sakit tenggorokan. Kini dilansir dari L'Equipe, penggawa timnas Prancis tersebut harus melewatkan latihan bersama timnya jelang menghadapi laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Mbappe telah melakukan tes terkait virus corona. Hasil tesnya akan dirilis paling lambat pada Rabu pagi waktu setempat. Meski kemungkinan besar Mbappe bakal terdiagnosis negatif virus corona, namun tes tersebut tetap membuat Mbappe tidak bisa diturunkan dalam laga PSG untuk sementara. Sang pemain berpeluang absen dalam laga kontra Borussia Dortmund. Sebelumnya PSG harus mengakui keunggulan Dortmund dengan skor 1-2 pada leg pertama di Liga Champions. Achraf Hakimi siap kembali ke Real Madrid. Sebuah pertanyaan tegas dibuat Achraf Hakimi terkait masa depannya. Dia menegaskan bahwa akan selalu siap jika dipanggil pulang ke Real Madrid. Hakimi sudah 2 musim terakhir memperkuat Borussia Dortmund. Ia dipinjamkan Real Madrid ke raksasa Jerman itu demi mendapatkan jam bermain reguler. Di Dortmund, Hakimi berhasil menjelma menjadi bintang baru. Ia tampil spektakuler saat memperkuat lini pertahanan Dortmund. Dortmund sendiri diberitakan ingin permanenkan dirinya di akhir musim nanti. Namun meski mengaku bahagia di Dortmund, Hakimi menegaskan bahwa kesetiaannya masih untuk Real Madrid. Hakimi menegaskan bahwa masa depannya berada sepenuhnya di tangan Real Madrid. Ia menyebut bahwa jika Real Madrid menginginkannya kembali, maka ia dengan senang hati akan pulang ke Spanyol. Musim ini Hakimi memberikan kontribusi yang besar bagi Dortmund. Ia tercatat sudah mencetak 7 gol dan 10 assist bagi Dortmund pada musim ini. Toni Kroos masuk daftar belanja Manchester United. Klub Premier League Manchester United mulai menyusun daftar belanja mereka di musim panas nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu diberitakan bakal mencoba mendatangkan Toni Kroos dari Real Madrid. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer mengaku masih membutuhkan tambahan beberapa pemain di timnya. Ia butuh sekitar 3 pemain baru untuk menjadi penantang gelar yang serius musim depan. Salah satu posisi yang diincar Solskjaer adalah gelandang. Ia butuh seorang pemain yang mampu mendikte tempo permainan timnya untuk musim depan. Dilansir oleh Sportmule bahwa Solskjaer sudah menemukan target yang ingin ia bawa ke timnya. Ia ingin merekrut Toni Kroos dari Real Madrid. Kemampuan Kroos untuk mengalirkan bola dan juga visi permainannya yang cemerlang diyakini Solskjaer akan meningkatkan level permainan MU di musim depan. United sendiri diyakini harus menyiapkan dana besar untuk merekrut Toni Kroos. Sang gelandang masih terikat kontrak hingga tahun 2023 di Real Madrid sehingga United harus membayar 60 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Atalanta menang, Tottenham alami kekalahan. Atalanta sukses mengalahkan Valencia dengan skor ketat 4-3 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions yang digelar di Mestalla. Joseph Ilicic menjadi bintang kemenangan Atalanta dengan memborong 4 gol.
Sementara itu Kevin Gameiro mencetak 2 gol untuk tuan rumah, sedangkan 1 gol sisa dicetak oleh Ferran Torres. Berkat hasil ini, Atalanta berhak lolos ke 8 besar dengan kemenangan agregat 8-4. Pada pertandingan lain, RB Leipzig sukses mengajar Tottenham dengan skor 3-0 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions yang digelar di Red Bull Arena. 2 gol Marcel Sabitzer di babak pertama dan gol Emil Forsberg di akhir babak kedua sudah cukup untuk memaksa tim asuhan Jose Mourinho pulang dengan tangan hampa. Berkat hasil ini, RB Leipzig berhak lolos ke babak perempat final dengan kemenangan agregat 4-0. Laga Manchester City versus Arsenal resmi ditunda. Laga Manchester City versus Arsenal yang awalnya dijadwalkan pada Rabu sore waktu setempat akhirnya harus mengalami penundaan. Manchester City mengumumkan penundaan laga tersebut melalui situs resmi mereka. Penyebabnya tidak lain untuk menghindari penyebab infeksi virus corona secara lebih luas. Pasalnya penderita yang dinyatakan positif kali ini adalah pemilik Olympiakos Evangelos Marikanis. Arsenal memang sempat berjumpa dengan Olympiakos pada laga babak 32 besar Liga Eropa akhir bulan lalu. Hal tersebut menjadi kekhawatiran dari beberapa pihak sehingga harus menunda laga tersebut hingga kondisinya lebih kondusif. Jadwal terbaru untuk laga Manchester City versus Arsenal sendiri hingga kini masih belum ditentukan. Saat ini pihak Manchester City hanya menghimbau para supporter untuk tidak bepergian di sekitar markas mereka. Penyebaran virus corona memang sudah meluas hingga benua Eropa dan kini Liga Inggris ikut terkena imbasnya. Cetak hat-trick Elicic samai rekor Messi dan Ronaldo. Raihan hat-trick Joseph Elicic ke gawang Valencia membuat namanya sejajar dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di Liga Champions. Atalanta sebelumnya sukses meraih kemenangan dramatis atas Valencia pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Atalanta yang datang ke Stadion Mestalla bermodalkan kemenangan 4-1 pada pertemuan pertama mampu meraih kemenangan di leg kedua dengan skor 4-3 atas Valencia. 4 gol tersebut diborong oleh gelandang serang mereka Joseph Elicic. Berkat kemenangan tersebut, Atalanta sukses melenggang ke babak 8 besar dengan agregat 8-4. Torehan hat-trick pemain asal Slovenia itu tidak hanya mengantarkan timnya lolos tetapi juga mencatatkan sejarah di Liga Champions. Dilansir oleh Opta-Gin, meski tampil bersama tim debutan di ajang Liga Champions, Elicic yang sukses mengukir hat-trick kini sejajar dengan penyerang-penyerang top seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi mencetak 4 gol kala membantu Barcelona menang 4-1 atas Arsenal. Sementara itu Ronaldo mengukir hat-trick kala membantu Real Madrid menggilas Malmo dengan skor 8-0. Barcelona siap tukar Rakitic dengan Douglas Costa. Masa depan Ivan Rakitic bersama Barcelona hingga kini belum bisa memenuhi titik terang. Kini Barcelona dikabarkan bakal mengorbankan gelandang tengah mereka Ivan Rakitic demi mendapatkan satu pemain milik Juventus. Dilansir oleh 442, manajemen Barcelona kini tengah berdiskusi dengan juara bertahan Liga Italia itu soal kesepakatan pertukaran pemain. Barcelona berencana untuk mengorbankan Rakitic guna mendapatkan Douglas Costa. Rencana pertukaran antara gelandang Kroasia dengan winger Brazil Juventus itu tak lepas dari kebutuhan mendesak klub di lini depan. Terlebih saat ini Blaugrana harus kehilangan Luis Suarez dan Ousmane Dembele yang tengah dibekap cedera. Peluang Barcelona untuk mendapatkan Costa dinilai cukup terbuka, mengingat sang pemain sangat minim mendapatkan kesempatan tampil. Ia hanya bermain sebanyak 18 laga dan melesakkan 2 gol di semua kompetisi musim ini. Sementara itu, nasib Rakitic juga tak jauh berbeda dengan hanya bermain sebanyak 21 laga di Liga Spanyol dan mencetak 3 assist. MU siapkan 1,3 triliun rupiah untuk transfer Jack Grealish. Rumor ketertarikan MU terhadap Jack Grealish nampaknya bukan sekedar kabar burung semata. Setan Merah diberitakan sudah menyiapkan dana besar untuk memboyong sang playmaker di musim panas nanti. Pemain 24 tahun itu merupakan salah satu pemain kunci Aston Villa. Ia berperan besar dalam membawa The Villains promosi ke Premier League musim ini. Musim ini Grealish tampil dengan impresif di lini serang Aston Villa. Ia sukses mencatat 9 gol dan 8 assist sehingga Manchester United tertarik untuk memilikinya. Kini dilansir oleh The Mirror bahwa United benar-benar tertarik untuk mendatangkan sang playmaker. Manajemen United disebut sudah merestui keinginan Solskjaer untuk merekrut Grealish di musim panas nanti. Ed Woodward merasa sang pemain bisa menjadi sosok yang krusial untuk perkembangan United. Pihak MU sendiri dikabarkan siap menyodorkan uang sebesar 70 juta pound sterling kepada Aston Villa agar sang playmaker dapat pindah ke Manchester United.